siap. Sebagai pengamat. Baik, bisa dimulai Ibu? Oke, siap. Matikan saja. Baik. Aku ngamatin, matiin aja. Mangga, silakan. Tujuan dari coaching ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan seorang guru yang dijumpai ketika mengajar oleh pengawas, kemudian ditegur, dan ternyata guru membela diri, namun pengawas kayaknya tidak sesuai dengan hatinya. Nah, mungkin ini butuh penyelesaian. Itu kurang lebih untuk tujuan dari coaching ini. Selamat siang, Bapak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Ibu. Ada apa ya, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Mohon maaf, Pak. Saya jadinya mengganggu waktunya Bapak nih. Tidak apa-apa, Bu. Jangan sungkan-sungkan. Silahkan. Bagaimana, Bu? Begini, Pak. Saya mau sedikit curhat tentang masalah saya nih. Apakah Bapak selamat membantu saya? Ya, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Ibu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pencerahan nih dari permasalahan yang saya sedang hadapi, Pak. Baik-baik. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu ada pengawas melakukan supervisi di kelas saya, Pak. Waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari pengawas, Pak. Iya. Saya ingat. Bagaimana bisa seperti itu, Bu? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Bu? Pengawas tuh ya, Pak, mengkritik saya tentang proses pembelajaran saya, Pak. Cara mengajar saya di kelas. Proses mengajar. Proses mengajar yang bagaimana ya, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas? Atau sampai dikritik, ya? Kalau boleh tahu, Ibu boleh ceritakan lebih lanjut, Bu? Beliau sepertinya keberatan, Pak, waktu saya mengajar, tapi tidak memakai buku teks atau buku paket tema, Pak. Iya. Jadi, bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku, referensi, dari perpustakaan. Yang penting kan mengacu pada kurikulum ya, Pak. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Pak. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu ya. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku, dari perpustakaan. Mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video melalui PowerPoint ataupun fokus ya, Pak, pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Bisa juga dari sumber alam, Pak, atau lingkungan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks saja? Menurut saya sih, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Pak. Siswa juga termotivasi kok. Sebenarnya sudah bagus, Ibu, apa yang Ibu lakukan di kelas. Bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Betul juga sih, Pak. Saya tidak kepikirannya bahwa emang di kelas saya itu berbagai macam karakter ya, Pak, dan berbeda-beda. Mungkin tidak audio dan tidak visual saja, ada beberapa murid yang aktif dalam kelas. Nah, selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal, Pak, di kelas saya. Mungkin karena saya kurang memakai buku teks ya, Pak ya? Itulah, Bu, pentingnya buku teks. Ya, buku teks itu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, seperti yang Ibu Nita sampaikan, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, begitu. Iya, Pak, saya pikir ada benarnya juga sih, Pak. Setelah Ibu bercerita, lalu bagaimana perasaannya, Bu? Terus terang, beberapa hari ini sih tadinya saya merasa kurang nyaman, saya menjadi resah.
Kalau di rumah aja kepikiran terus, Pak. Saya masalah ini takutnya berakibat kepada pekerjaan saya dan yang lainnya, pekerjaan yang lainnya jadi terbengkalai, Pak. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya sih yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawasnya menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Pak. Saya takut, Pak, nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Ya, jika saya Bu Nita yang membuat Ibu merasa tidak nyaman, itu kan saat supervisi ya, karena Ibu tidak menggunakan buku teks kan sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas mengingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, begitu ya Bu? Ya, Pak, ya. Kira-kira saya akan dipanggil nggak ya, Pak, ya? Atau ditegur oleh kepala sekolah? Saya takut nih, Pak. Kalau menurut saya, untuk masalah ini ya Bu, coba Ibu bisa refleksi dan mempersiapkan diri saja ya Bu. Jika ditegur oleh kepala sekolah, ya harus siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya, seperti yang Ibu ceritakan kepada saya. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak, ya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa yang Ibu rencanakan ke depan, Bu? Saya sih berniat menemui Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas, Pak, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan saya solusi, Pak. Ya, mudah-mudahan. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks, Pak. Dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menyiapkan proses belajar mengajar yang baik dan menyenangkan dalam kelas. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Insya Allah setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya terapkan juga, Pak, karena siswa sudah merasa nyaman dan senang dengan cara tersebut. Ya, bagus juga ya bisa pakai buku teks dan mempertahankan sumber belajar yang sudah Ibu lakukan. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya juga setuju dengan ide Ibu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah, Pak. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi nih, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks dan buku paket, Pak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu supaya bisa melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat guru yang ada di kantor ini, Pak. Jadi kita bisa sama-sama saling mengingatkan dan saling membantu ya, Pak, ya? Oh iya, itu ide yang bagus, Bu. Bagus sekali ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih, Bapak. Selamat untuk waktunya setelah mendengarkan keluh kesah saya nih. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Pak, ya. Amin. Sama-sama, Ibu. Maaf, Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR dan akan ada les membaca. Saya pamit ke ruangan saya, Pak. Iya, Bu. Silahkan. Terima kasih. Selamat. Salam sehat dan bahagia, Bapak. Selamat. Sama-sama. Terima kasih kembali, Ibu. Bu Dewi. Selesai. Sebentar, Pak Ahmad. Ini jaringan saya dari tadi keluar masuk terus ya. Kalau bagian saya ya, bagian ini. Kalau yang dari tadi saya dengar sih
udah bagus, udah ada semua kok dari rencana aksi, tanggung jawab, terus identifikasinya udah ada semua. Alhamdulillah setelah latihan akhirnya sudah bagus. Udah bagus semua kok Pak Mat. Udah ada semua di situ, sudah terlihat semuanya. Tadi yang ekspresinya masuk nggak ya? Ekspresinya cukup masuk untuk rekan sejawat, itu ekspresinya bagus. Yang ekspresinya Pak Mat yang kurang bagus yang waktu jadi siswa ya, tolong